Hizbullah, Lebanon, yang didukung militer Iran sudah melancarkan serangan lebih dulu ke wilayah Hardov, sebelah utara perbatasan Israel-Lebanon. Tak hanya itu, baku tembak yang terjadi dan melibatkan pasukan Hizbullah dan pasukan Tentara Pertahanan Israel, IDF. Akibat serangan itu, Tentara Pertahanan Israel memobilisasi pasukannya dalam jumlah masif ke wilayah perbatasan. Dalam laporan yang dikutip info militer dari Business Insider, pemerintah Israel menggambarkan penumpukan pasukan di perbatasan kali ini adalah yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan Tentara Pertahanan Israel meyakini bahwa pasukan Hizbullah Lebanon telah mengerahkan artileri roket dan rudal dalam jumlah besar. Dalam laporannya, sebuah sumber dari pihak Israel menyebut bahwa pasukan Hizbullah Lebanon dan Iran menyiagakan sekitar 150.000 unit roket dan rudal. Tak cuma siaga, seluruh pojok roket dan rudal Hizbullah juga sudah mengarah ke wilayah Israel. Iran dan Hizbullah menempatkan jebakan yang sangat berbahaya bagi kami di utara, dan saya tidak jelas soal bagaimana bisa ada solusi militer terkait krisis ini. Ujar seorang mantan perwira tinggi Tentara Pertahanan Israel yang tak disebut namanya. Secara militer tak bisa diterima bahwa Hizbullah dan Iran memiliki 150.000 rudal dan roket yang diarahkan ke Israel, katanya. Sementara itu, laporan lain juga datang dari seorang bernama Avi yang diketahui adalah mantan perwira intelijen Tentara Pertahanan Israel. Dalam penjelasannya, ia mengatakan pasukan Hizbullah Lebanon menjadi semakin kuat dan punya strategi lebih jitu untuk menyerang Israel terhitung sejak 2006 silam. Pada tahun 2006, jelas bahwa setelah penarikan pasukan IDF dari Lebanon, Hizbullah telah membentengi seluruh bagian selatan dan akan sangat bodoh jika kita berpikir strategi pertahanan ini tidak akan meningkat secara substansial sejak perang itu, 2006, ungkap Afi. Hizbullah telah merancang kemampuan militernya dengan sangat berhati-hati dan terfokus. Selama roket-roket Hizbullah mendarati Israel dan orang-orang Israel tinggal di bunker, maka Hizbullah akan menang, katanya. Jawi Israel mulai ciut hadapi serangan pasukan Muslim Hizbullah. Serangan yang dilancarkan pasukan Hizbullah Lebanon ke wilayah Israel mulai pekan kemarin punya arti penting dalam konflik di perbatasan. Bagaimana tidak, ternyata aksi pasukan Muslim Hizbullah ini membuat militer Israel khawatir lantaran belum punya strategi menangkalnya. Menurut laporan yang dikutip oleh FIFA militer dari The Time of Israel, pasukan Hizbullah Lebanon melancarkan serangan dahsyat awal pekan ini. Rentetan tembakan roket, rudal, dan artileri berat pasukan Hizbullah diarahkan ke wilayah Hardov. Israel memang sempat melakukan serangan balasan beberapa hari kemudian. Akan tetapi, aksi Hizbullah mendahului serangan memiliki arti penting dan ternyata membuat militer Israel khawatir. Seorang mantan perwira tinggi Tentara Pertahanan Israel yang tidak disebutkan namanya meyakini bahwa Hizbullah punya sekitar 150.000 artileri roket dan rudal. Jaga di perbatasan dan mengarah ke wilayah Israel, dia tidak yakin militer Israel bisa menangkal serangan-serangan Hizbullah. Mantan perwira tinggi militer Israel ini pun menilai Tentara Pertahanan Israel lamban dalam memberikan respon. Padahal serangan-serangan Hizbullah sangat membahayakan kelangsungan hidup warga Israel di wilayah perbatasan. Tak cuma itu, andai Hizbullah terus menghujani sejumlah wilayah, maka akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan di sektor politik dan ekonomi. Dia mengatakan, IDF tidak mampu melakukan operasi di Lebanon untuk menghentikan roket dan rudal yang dengan cukup cepat untuk menghindari kehadiran politik dan ekonomi yang sangat besar. Ini akan menimbulkan korban dalam jumlah besar di tanah ini, dan juga ada sedikit alasan untuk berpikir bagaimana roket-roket Hizbullah bisa dihentikan selama berminggu-minggu dalam skenario ini. Dengan ketegangan tinggi pasukan Hizbullah di wilayah perbatasan, mantan perwira tinggi militer ini tidak yakin pasukan Tentara Pertahanan Israel mampu menghalau aksi agresi Hizbullah berikutnya. Saya tidak yakin ada yang bisa melakukan operasi ini dengan cukup cepat untuk melindungi rakyat Israel. Tegang, 3 rudal Iran mendarat di dekat 2 pangkalan AS di Teluk. 3 rudal Iran yang diuji coba mendarat di perairan dekat pangkalan udara di Al-Udeid,
di Qatar dan Al-Dhafra di Uni Emirat Arab. Yang keduanya digunakan militer Amerika Serikat. Kedua pangkalan itu siaga tinggi dan semua personel militernya berlindung. Para pilot jet tempur Rafale India yang singgah di pangkalan Al-Dhafra juga diminta berlindung. Ketiga rudal Teheran mendarat pada Selasa pagi. Belum jelas apakah ketiga rudal itu bagian dari uji coba misil yang ditembakkan terhadap tiruan kapal induk Amerika Serikat atau tidak. Batch pertama dari 5 jet tempur Rafale Angkatan Udara India mendarat di pangkalan Angkatan Udara Al-Dhafra pada Senin malam dalam perjalanan dari Prancis ke India. Al-Dhafra telah menjadi basis operasi jet tempur Rafale Prancis sejak 2010. 5 jet Rafale dijadwalkan tiba di India pada hari ini, Rabu 29 Juli 2020. Pilot-pilot pesawat tempur India juga diberitahu untuk berlindung ketika Al-Dhafra siaga setelah peluncuran rudal balistik Iran. Jet tempur dikirim dari Prancis ke India di tengah meningkatnya ketegangan dengan Cina, tulis Lucas Tomlinson, seorang reporter yang meliput Pentagon untuk Fox News di Twitter. 3 rudal Iran jatuh di perairan di dekat pangkalan. Lanjut, Tomlinson mengutip seorang pejabat AS. Pejabat itu mengklaim rudal-rudal Teheran mendarat cukup dekat dengan Al-Dhafra dan Al-Udeid untuk menjadi perhatian. Menurut laporan media Timur Tengah, semua personel di kedua pangkalan diminta untuk berlindung, tetapi tidak ada rudal yang melanda. Komando Pusat Militer AS mengeluarkan pernyataan tentang insiden itu yang menyatakan sekitar pukul 5:30 pagi waktu setempat, Iran meluncurkan beberapa rudal balistik dari Iran ke Teluk Arab Selatan. Penilaian awal AS mengindikasikan ancaman terhadap 2 pangkalan di wilayah Teluk yang menampung pasukan AS. Karena kehati-hatian yang tinggi, kedua pangkalan memperlakukan status siaga tinggi. Insiden itu berlangsung selama beberapa menit dan semua dinyatakan jelas setelah indikator ancaman telah berlalu. Keselamatan dan ketahanan anggota layanan kami dan mitra koalisi adalah prioritas utama. Tes beberapa rudal Iran ini diduga terkait dengan latihan militer di Selat Hormuz pada hari Selasa. Iran pada hari itu, Teheran mengumumkan akan menguji coba rudal yang menargetkan replika kapal induk AS. Situasi perbatasan Israel-Lebanon semakin memanas setelah ratusan roket dan rudal milik pasukan Hizbullah bersiaga di wilayah itu. Meski seluruh umat muslim di dunia tengah merayakan Hari Raya Idul Adha, pasukan Hizbullah yang didukung Iran justru dalam siaga perang. Dalam berita FIFA militer sebelumnya, pasukan Hizbullah Lebanon yang didukung militer Iran sudah mengadakan serangan lebih dulu ke wilayah Hardok, sebelah utara perbatasan Israel-Lebanon. Tak hanya itu, baku tembak yang terjadi dan melibatkan pasukan Hizbullah dan pasukan tentara pertahanan Israel, IDF. Akibat serangan itu, tentara pertahanan Israel memobilisasi pasukannya dalam jumlah masif ke wilayah perbatasan. Dalam laporan yang dikutip di militer dari Business Insider, pemerintah Israel menggambarkan penumpukan pasukan di perbatasan kali ini adalah yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan tentara pertahanan Israel meyakini bahwa pasukan Hizbullah Lebanon telah mengerahkan artileri roket dan rudal dalam jumlah besar. Dalam laporan lainnya, sebuah sumber dari pihak Israel menyebut bahwa pasukan Hizbullah Lebanon dan Iran menyiagakan sekitar 150.000 unit roket dan rudal. Tak cuma siaga, seluruh moncong roket dan rudal Hizbullah juga sudah mengarah ke wilayah Israel. Iran dan Hizbullah menempatkan jembatan yang sangat berbahaya bagi kami di utara, dan saya tidak jelas soal bagaimana bisa ada solusi militer terkait krisis ini, ujar seorang mantan